Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat datang di pembelajaran seni budaya bersama saya Edo Yoga Saputra. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat sehat serta kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran meskipun via daring dan dari rumah saja. Semoga saja anak-anak tetap semangat dan terus semangat sampai pembelajaran di akhir nanti. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai materi pada bab 9, yaitu menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Sebelum itu, silakan anak-anak mempersiapkan segala perlengkapannya, dimulai dari buku cetak, lalu buku tulis, dan juga peralatan tulisnya. Karena Bapak mengingatkan kalian untuk mencatat materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah anak-anak sekalian mampu mengidentifikasi teknik penerapan ragam hias pada media tekstil. Lalu yang kedua, mampu mendeskripsikan teknik penerapan ragam hias pada media tekstil. Lalu yang ketiga adalah mampu mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada media tekstil. Dan yang keempat adalah mampu mengkomunikasikan hasil karya penerapan ragam hias, flora, fauna, dan geometris pada media tekstil secara lisan maupun tulisan. Yang mana ini akan berkaitan dengan penugasan kita, yaitu tugas secara keterampilan dan juga secara kognitif atau pengetahuan, di mana nanti kalian akan diminta untuk membuat karya dan diminta untuk mepresentasikannya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada bahan tekstil banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di provinsi kita, Provinsi Lampung. Adapun produk-produk tersebut adalah seperti batik, batik tulis, lalu ada tapis, dan lain sebagainya. Yang mana penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah membatik, yang kedua menenun, membordir, menyulam, dan juga melukis. Jadi, kelima cara tersebut merupakan penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Apa itu bahan tekstil? Bahan tekstil merupakan bahan yang terbuat dari serat, lalu dijadikan benang dan diolah menjadi pakaian. Nah, bahan tekstil ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, seperti baju yang kita pakai, lalu benang, kain, dan juga pakaian lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis dan sifat bahan tekstil. Yang pertama, jenis bahan tekstil dapat diketahui dari perbedaan jenis benang dan permukaan teksturnya. Benang dibuat dari bahan alam atau bahan buatan. Contoh benang dari bahan alam seperti benang katun yang dibuat dari bahan kapas, lalu ada benang sutra yang dibuat dari serat dari kepompong ulat sutra, lalu kain wol yang dibuat dari bulu domba. Sedangkan contoh benang buatan itu misalnya seperti dakron, polyester, dan juga nilon. Nah, kalau kalian punya boneka di rumah, nah biasanya dalam isian boneka itu berisikan dakron. Itu adalah benang buatan. Selanjutnya sifat bahan tekstil. Nah, dari contoh benang yang sudah Bapak sebutkan tadi, sifat dari bahan tekstil yang pertama, katun itu memiliki sifat yang menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Lalu yang kedua, itu benang wol memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Lalu untuk benang sutra memiliki sifat lembut, licin, berkilap, lentur, dan juga kuat. Yang mana bahan sutra ini banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Lalu untuk bahan tekstil ini merupakan bahan polyester dan juga nilon yang memiliki sifat tidak tahan panas, jika mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat kering. Nah, coba anak-anak sekalian bisa lihat nih, sekarang baju kalian ini termasuk ke dalam bahan yang mana? Apakah bahan katun, wol, sutra, atau tekstil yang berbahan polyester dan juga nilon? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis dan bahan pewarna tekstil. Tidak lengkap apabila kita melihat suatu pakaian atau bahan tanpa ada warnanya. Pasti kita selalu melihat dari pakaian itu ada warnanya, warna-warni merah, kuning, hijau. Nah, warna-warna tersebut pada bahan tekstil memiliki jenisnya. Bahan tekstil pewarna dibagi menjadi dua juga, yaitu ada pewarna alami maupun buatan.
Pewarna alami ini dihasilkan dari alam, seperti ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan juga kayu. Contohnya seperti soga dan juga kesumba. Sedangkan pewarna buatan atau sintetis itu dibuat dari bahan kimia, misalnya naptol dan juga indigosol. Jenis pewarna naptol digunakan dengan teknik celup, sedangkan pewarna indigosol dapat digunakan dengan teknik celup atau dilukis. Nih, silakan lihat di gambar ini. Kalau napsol seperti yang di atas, sedangkan indigosol yang di bawah. Memang sama-sama serbuk atau bubuk, akan tetapi ada perbedaannya. Kalau napsol ini digunakan dengan teknik celup, kalau indigosol ini dapat celup dan juga dapat dilukis. Kalau anak-anak pernah lihat baju tie-dye yang lagi ngetren, nah baju tie-dye itu menggunakan pewarna napsol. Nah, adapun perbedaan bahan pewarna buatan dan juga pewarna alami, apabila bahan pewarna buatan itu memiliki sifat yang tidak mudah luntur dan tahan terhadap panas matahari. Sebaliknya, apabila pewarna alami memiliki sifat mudah luntur dan mudah pudar karena tidak tahan terhadap panas matahari. Jadi sangat terlihat perbedaannya antara pewarna alami dan juga pewarna buatan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Bagaimana teknik untuk menggambar pada bahan tekstil? Nah, penerapan ragam hias pada bahan tekstil itu dilakukan dengan teknik yang berbeda-beda, sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, sulam, batik, sablon tenun ikat, bordir, dan juga songket itu merupakan teknik dari penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil misalnya dilakukan pada kaos oblong. Seperti kaos oblong biasa yang polos, lalu kita berikan warna dan kita gambar pada kaos tersebut. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar di layar masing-masing, ini merupakan contoh ragam hias pada bahan tekstil, seperti batik, lalu ada tenun songket, dan menggambar di baju kaos. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada quote seni budaya yang mari kita sama-sama pahami, yakni bermalasan akan membawamu pada penyesalan. Ubah dirimu mulai hari ini jadi lebih baik. Oke, cukup sekian materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan dan juga menyimak materi dari awal sampai akhir. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi Bapak melalui sosial media Bapak atau bisa langsung me-WhatsApp Bapak. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Salam untuk kedua orang tua kalian, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.